birlikte başlıyoruz. Halo Sobat DS Film, selamat datang di channel DS Film. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam sehat-sehat saja. Kali ini kita akan membahas satu alur cerita film yang sangat keren bertema sniper. Dan berjudul Bekto, film ini mengisahkan tentang pasukan khusus Turki untuk membebaskan sebuah wilayah yang akan dikuasai dan di bumi hanguskan oleh pasukan teroris. Lalu pemerintah mengirim satu grup pasukan khusus Turki, di dalamnya terdapat sniper handal. Dia sangat terampil yang menjadi kesuksesan mereka selama ini. Dalam menjalankan setiap misi yang mereka selesaikan, jadi tidak berlama-lama lagi, pasangkan handset, siapkan cemilan, selamat menyaksikan. Film berawal dengan sekelompok teroris yang ingin mengeksekusi seorang wanita, kita sebut saja bernama Hina. Dia diculik oleh ISIS karena meliput sebuah berita tentang kekejaman mereka terhadap warga sipil. ISIS yang akan mengeksekusi seorang jurnalis, Hina akan dieksekusi di depan kamera, agar seluruh dunia menyaksikannya, dan tak ada yang berani melawan mereka. Namun tanpa mereka sadari, pasukan khusus Turki yang berjumlah 7 orang sedang mengintai untuk menghentikan aksi para teroris. Pasukan khusus ini menyamar sebagai warga sipil. Sementara seorang sniper sedang bersembunyi di bangunan tua yang sudah siap menembak dari jarak 800 meter. Setelah mendapat momen terbaik, mereka pun memulai serangannya. Hanya dalam sekejap, pasukan khusus yang sangat terampil ini menghabisi teroris dan berhasil menyelamatkan Kak Hina. Kemudian mereka berkenalan dengan 7 anggota pasukan khusus Turki yang dipimpin oleh Letkol Salman Musi. Dan ke-6 anggotanya yang bernama Mundar, Kasim, Agus, Benny, serta Bakiman. Dan sniper andalan mereka bernama Sersan Taufik. Setelah operasi ini berhasil, mereka segera menuju ke lokasi titik pendaratan helikopter. Namun lokasi itu cukup jauh, yaitu berjarak 24 km jauhnya. Taufik dan Agus yang menjadi pengawas dengan snipernya melihat sesuatu yang mengejutkan. Di tengah perjalanan ternyata mereka menemukan beberapa jasad warga yang telah ditembak mati. Desa yang telah dieksekusi oleh ISIS sekitar 3 jam yang lalu, sebab teroris ini membantai semua warga karena berbeda keyakinan, bahkan anak-anak juga menjadi korban kekejaman kelompok ISIS. Lalu Taufik yang menjadi sniper memberi laporan kepada Letkol Salman Musi bahwa dia melihat para teroris dari kejauhan datang ke sana untuk memburu mereka, para pasukan khusus. Mendengar itu Letkol Salman dengan santai mengatakan, biarkan saja teroris datang ke sini. Dikarenakan kita adalah pasukan khusus pecinta kematian. Ölümün sevgilisiyiz. Selanjutnya Sin mundur ke masa lalu, di mana saat itu Letkol Salman Musi memberitahu kepada calon prajurit yang akan menjadi pasukan khusus. Dia mengatakan, suatu saat nanti, jika dari ratusan prajurit yang mengikuti latihan hanya 20 prajurit yang akan terpilih menjadi pasukan khusus Turki, mereka semua akan menjalani latihan yang sangat berat dan sangat berbahaya. Ini hanya untuk mengabdi kepada negara dan memberi perlindungan dari segala ancaman kepada negara. Pengorbanan kita akan dilupakan. Nama kita tak akan dikenang sebagai pahlawan. Saat kita menghembuskan nafas terakhir, satu-satunya yang kita dengar hanyalah keheningan, dan satu-satunya yang kita lihat adalah darah yang mengalir dari kita sendiri. Kita adalah pasukan khusus yang terlahir bersama dan akan mati bersama. Apakah kalian siap? Başarılar arkadaşlar. Lalu adegan kembali ke masa kini, di mana teroris ISIS mendekat ke arah mereka. Letkol Salman dan pasukannya yang sedang bersembunyi segera memerintahkan pasukan artileri untuk menghabisi musuh dengan tembakan jarak jauh. Yükselip batmak için.
Setelah mereka berhasil menghabisi para teroris, kemudian Letkol Salman mendapat laporan dari markas pusat. Jika daerah Kurdi sudah dikepung oleh ISIS, maka dari itu Letkol Salman dan pasukannya diperintahkan agar segera pergi dari sana. Hina yang mendengar itu kemudian memberitahu Letkol Salman jika dia mengetahui sebuah tempat yang aman untuk berlindung. Adegan kemudian flashback ke masa lalu, siang dan malam. Para prajurit menjalani latihan berat agar bisa bergabung dalam pasukan khusus. Adalah mental dan fisik. Mereka terus dilatih agar menjadi prajurit tangguh yang tidak mengenal kata menyerah. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan yang merupakan sebuah makam Raja Arkadia di Kurdi. Sebelum mereka beristirahat, Letkol Salman lalu menyuruh Benny, Sarsan Taufik, dan Agus untuk memeriksa tempat itu. Tepat tengah malam harinya, mereka bertiga bergerak mengendap-endap ke makam Raja Arkadia dan ternyata tempat itu telah dikuasai oleh teroris. Dengan bersenjata lengkap, dan baku tembak pun tidak dapat dielakkan. Dengan mudah, mereka bertiga berhasil mengamankan area itu, sehingga pasukan Turki bisa bermalam di sana untuk beristirahat. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Mereka bersiap-siap melanjutkan perjalanan. Taufik yang menyisir wilayah untuk memastikan keadaan, lalu dirinya melihat para teroris sedang menyandera warga sipil. Kemudian dia memberitahu Letkol Salman. Warga sipil itu yang merupakan seorang pria dan wanita serta seorang anak kecil. Benny yang melihat, dia mengatakan pasukan Turki tak boleh mengabaikan ini. Mereka pun memutuskan untuk menyelamatkan warga sipil itu. Salman dan pasukannya bergerak, mendekati teroris untuk memberikan serangan kejutan, sementara Taufik akan melindungi mereka dengan snipernya. Di bawah komando Letkol Salman, mereka pun beraksi. Namun tanpa diduga, ada seorang sniper, ISIS yang sudah mengintai mereka di atas bukit sekitar mereka. Sarsan Taufik yang mengetahui itu segera melepaskan tembakan jitunya. Akhirnya pasukan Turki berhasil menghabisi mereka semua dan menyelamatkan para sandera, namun ternyata pria yang mereka selamatkan terluka cukup parah. Letkol Salman pun segera memberi penanganan medis. Pria itu bercerita jika dirinya adalah kapten polisi di wilayah Kurdi, namun dia kehilangan 80 anak buahnya yang sudah dihabisi oleh ISIS, dan kini hanya menyisakan dia sendiri. Polisi itu lalu meminta Salman untuk mengakhiri penderitaannya dengan menembak tepat di jantungnya. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan membawa dua warga sipil yang bernama Nana dan Naba. Saat mereka beristirahat, Sarsan Taufik lalu melaporkan jika tak jauh dari sana ada sebuah pemukiman warga. Ternyata desa itu adalah tempat tinggal Nana dan Naba yang bernama Desa Karda. Taufik yang memantau desa itu memberitahu Letkol Salman kalau sepertinya desa itu aman dari para teroris ISIS. Ada zona pendaratan, helikopter yang akan menjemput mereka besok pagi, dan tak jauh dari Desa Karda. Mereka pun mendatangi desa itu dengan penuh waspada. Setelah memastikan desa itu aman, Nana akhirnya kembali di pelukan ibunya. Kepala desa yang menyambut Letkol Salman memperkenalkan dengan satu-satunya pejuang yang tersisa bernama Bondan. Bondan memberitahu jika penghuni desa saat ini hanya berjumlah 40 orang, 25 orang dewasa, dan 15 anak-anak. Kemudian setelah berbincang-bincang, Bondan mengajak mereka untuk beristirahat di rumahnya dan makan. Namun tak lama kemudian, pusat komando menghubungi Letkol Salman. Mereka diberitahu bahwa di sana pasukan teroris telah menghancurkan tentara Irak dan Kurdi Batalion Utama. ISIS kemungkinan akan menuju Desa Karda yang akan tiba besok siang. Mereka diperintahkan untuk pergi meninggalkan desa ini dan menuju ke lokasi penjemputan ketiga sebelum waktu fajar tiba. Bondan yang mendengar itu hanya bisa pasrah dengan nasib desanya. Lalu Hina berusaha mencegah pasukan Salman pergi dari sana. Hina menyarankan Letkol Salman untuk melindungi desa ini, karena jika dibiarkan, takutnya para teroris ISIS akan membunuh semua penduduk desa. Namun Letkol Salman menolak
Karena misi utama mereka hanya untuk menyelamatkan Hina. Dan misi mereka bukan untuk melindungi warga desa. Bagi Letkol Salman, keberhasilan misinya adalah yang paling utama. Keselamatan anggotanya adalah tanggung jawabnya. Namun Hina mengatakan, jika tugas tentara seharusnya melindungi warga yang lemah, apakah Pak Salman dan pasukannya akan membiarkan warga desa yang tak berdosa dibantai oleh para teroris? Olmak istiyorum. Gerçek cesaret bu kızı. Setelah mendengar semua ucapan Hina, Letkol Salman hanya bisa istighfar. Salman yang galau bertanya kepada Agus tentang ocehan Hina. Apa yang seharusnya kita lakukan? Tanpa diduga, Agus menjawab, jika menuruti perintah atasan, seharusnya kita pergi dari sini. Namun jika kita masih memiliki hati nurani, kita pasti tak akan mampu dengan membiarkan penduduk desa dibantai dengan keji oleh para teroris. Keesokan paginya pun tiba, sebuah helikopter dari markas militer diberangkatkan untuk menjemput reporter Hina dan beserta pasukan Turki semua. Setibanya di lokasi pendaratan, Letkol Salman membawa Hina dan semua penduduk desa Kardar serta para anak-anak diutamakan untuk dievakuasi lebih dulu. Rupanya Salman dan pasukannya memutuskan untuk tinggal dan melindungi penduduk desa yang tersisa. Hina yang bingung awalnya tidak mau dievakuasi. Namun Salman mengatakan jika misi utamanya adalah menyelamatkan Hina. Dia berpesan kepada Hina agar berjanji merahasiakan misi penyelamatan ini pada siapapun. Salman lalu memberi sepucuk surat dan juga memintanya untuk membaca surat itu. Setelah tiba di pangkalan dan mereka pun berangkat. Kemudian markas pusat memarahi Letkol Salman dan menanyakan alasan mereka tidak mau dievakuasi. Salman mengatakan jika sebentar lagi cuaca di sana akan memburuk. Beruntung atasannya percaya. Esok hari sebelum bertempur dan akan mengirim helikopter untuk menjemput mereka. Mereka mengibarkan bendera Turki untuk membangkitkan semangat patriotisme. Kemudian mereka berkumpul, mengatur strategi untuk melawan gempuran musuh. Mereka pun memasang beberapa bom yang akan dilewati pasukan ISIS. Lalu Salman membagi pasukannya menjadi beberapa tim. Sarsan Taufik yang sebagai sniper diminta untuk mengintai di tower masjid. Sementara Benny bertugas melindungi Sarsan Taufik. Bukiman dan Agus diminta untuk berada di garis tengah. Sedangkan Letkol Salman serta yang lainnya akan berjaga di garis depan. Namun mereka membutuhkan satu orang lagi yang bertugas untuk membawa amunisi. Naba yang ingin berjuang melindungi desanya mengajukan diri untuk membantu mereka. Kemudian mereka menyembunyikan warga desa ke sebuah tempat yang aman. Sambil menunggu kedatangan musuh, mereka berbagi cerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Dari atas menara, Taufik melihat kedatangan pasukan musuh yang berjumlah sekitar 200 orang 8 kendaraan taktis, serta sebuah tank besar di antara mereka. Mereka pun bergegas menuju ke pos masing-masing saat pasukan ISIS berada tepat di lokasi bom yang telah mereka pasang sebelumnya, dan tiba-tiba para teroris yang masih selamat dari ledakan itu langsung ditembaki oleh pasukan Turki. Mereka pun berjuang mati-matian menghabisi para teroris ISIS yang seperti tak ada habisnya. Karena kalah jumlah, mereka pun digempur dari berbagai arah, sehingga mereka pun terpaksa mundur ke garis tengah. Kasim yang berusaha meladeni serangan musuh di garis paling depan. Namun naasnya dia tertembak dan tertangkap oleh musuh. Sebelum dieksekusi oleh musuh, Kasim berpesan kepada Taufik agar merawat putranya seperti anak kandungnya sendiri. Sarsan Taufik yang mendengar itu menuruti permintaan Kasim, cuma bersedih. Lalu Kasim yang masih ingin berjuang sampai titik darah penghabisan, kemudian meledakkan dirinya bersama para teroris. Mereka yang terus digempur oleh pasukan ISIS memutuskan mundur ke pos pertahanan terakhir dengan membawa Benny dan Bukiman yang terluka. Di sana, mereka akan berusaha bertahan dengan amunisi yang tersisa. Tapi saat mereka menuju ke benteng pertahanan terakhir, Bondar malah tertembak oleh sniper musuh dalam kondisi sekarat. Bondar lalu menyuruh Sarsan Taufik untuk membalas tembakan musuh. Mohon tolong, dengan menggunakan tubuhnya sebagai perisai, hingga akhirnya sniper itu pun lenyap. Pertempuran pun masih berlanjut di benteng terakhir ini.
Mereka terus bertahan sampai kehabisan amunisi. Namun seorang anggota ISIS berlari ke arah pos terakhir dengan membawa bom di tubuhnya. Letkol Salman yang melihatnya berusaha mencegahnya, tapi naasnya Salman malah tertembak oleh anggota ISIS yang lain. Tumbangnya Letkol Salman mengakhiri pertempuran ini, akhirnya berhasil menghabisi batalion utama ISIS. Dan juga pasukan khusus Turki di sisi lain berhasil selamat. Helikopter penyelamat telah sampai di markas pusat beserta warga dan juga Hina. Lalu Hina membaca surat yang diberi Letkol Salman. Surat itu berisi tentang keinginan Salman kepada putrinya yang telah meninggal dunia. Andaikan putrinya masih hidup, Salman ingin putrinya menjadi seperti Hina, seorang wanita pemberani dan baik hati. Di detik-detik kematiannya, Letkol Salman memberi nasihat kepada mereka semua agar terus memegang sumpah setia kepada tanah air, serta menutamakan melindungi warga sipil. Dan akhirnya Letkol Salman pun meninggal dunia. Oke guys, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.